Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semester 1, bahwa pelaksanaan perkuliahan sebagaimana kita jalani seperti biasa melalui daring V-Class. Karena belum berfungsi, kita gunakan WhatsApp. Kita sepakat sebagai umat yang beragama, sebelum kita ngomong ngalor ngidul, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan atas izin dan ridhonya serta hidayahnya, hari ini kita dapat melaksanakan amanah perkuliahan dengan mata kuliah Pancasila. Materi yang akan dibahas adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan memperbaiki akhlak umatnya atau jamaahnya, serta kita sepakat meminta syafaat kelak di kemudian hari. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa pelaksanaan UTS kemarin sudah dilaksanakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rekan-rekan mengisi pertanyaan yang diberikan bukan karena hasil dari lirak-lirik atau buka-buka Google, atau bahkan mungkin tanya kiri kanan kepada sahabatnya atau temannya. Saya berharap sebagai seniormu, sebagai dosen, ya, karena orang akan lebih puas ketika kita berusaha dari dirinya sendiri. Itu harus tanamkan. Karena kebahagiaan itu sifatnya gampang dan mudah. Ketika kita punya komitmen dalam menjalankan hidup, insya Allah kebahagiaan itu akan muncul, ya, akan didapat. Yang kedua, pesan saya, ini pesan, ya, karena musim penghujan, rekan-rekan harus bisa menjaga kesehatannya. Coba lihat itu, kalau rekan-rekan rajin melihat profil saya di WA setiap hari, ya 2 hari sekali pasti bersepeda, ya. Karena apa? Semua ini harus diciptakan dengan niat, ya. Sesuatu itu bisa tercapai. Anda ingin sehat, Anda cuma ngomong doang, tapi tidak pernah bergerak, tidak pernah olahraga, ya sekedar ngomong aja, penyakit akan datang. Apalagi sekarang wabah corona selalu menjadi hantu dalam hidup kita. Nah ini, untuk biar coronanya takut, kalau rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi rajin naik sepeda, tabrak kan, ya kan, ya tuh. Nah ini prolognya. Jadi rekan-rekan, pesan saya, jangan pernah malas untuk berolahraga. Yang kedua, karena kita sebagai umat yang beragama, saya selalu pesan, ya, sholat itu nomor satukan dan usahakan tepat waktu. Bagi yang cowok, berjamaah, usahakan berjamaah, ya. Tepat waktu, berusaha untuk berjamaah. Kalau itu sudah dilaksanakan menjadi satu kebiasaan, akhirnya menjadi kebutuhan, habit, ya. Jadi ketika kita tidak melaksanakan itu, ada sesuatu yang hilang, ya. Karena ini menyangkut tentang pelajaran Pancasila. Baik rekan-rekan, ini banyak bahannya, tapi saya akan mengambil patisarinya saja, ya. Karena yang namanya Pancasila ini kan dasar negara, ideologi, ya kan, falsafah, filosofi, ya kan, pedoman, pegangan, terus apa lagi yang terakhir,
sumber dari segala sumber hukum. Artinya kalau kita sudah tahu namanya dasar itu menjadi pokok pemikiran. Sesuatu kalau sudah menjadi pedoman, pegangan, ya kan, filsafat, historis, ya, semuanya itu ada. Jadi kalau pointer-pointernya itu aja kalau rekan-rekan bisa dikembangkan, ya sudah pasti menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ya rekan-rekan belajar yang benar. Caranya gimana? Jangan nyontek. Kan itu. Oke? Jadi saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Rekan-rekan mungkin tahu bahwa filsafat secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani. Mbah-mbahnya memang Yunani itu seperti itu. Philein, artinya cinta, dan sophos, yang artinya hikmah dan kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah bahwa filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Oke ya? Tuh, jadi Pancasila sebagai filsafat cinta kebijaksanaan. Renungi dan dipahami kata cinta. Cinta mudah diucapkan tapi susah untuk dipahami. Tapi kalau berpikir tentang kebijakan, saya yakin cinta itu akan membuahkan suatu kebahagiaan. Karena apa? Segala sesuatunya itu disikapi dengan rasa bijak. Oke? Itu filosofinya. Arti filsafat meliputi berbagai masalah dapat dikelompokkan menjadi dua. Filsafat sebagai produk mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan ilmu, pemikiran, filsuf pada zaman dahulu. Nah, filsafat sebagai ilmu, misalnya berpikir rasionalisme, pikiran Anda materialisme, pragmatisme. Nah, kalau sudah orang berpikir ya, mohon maaf, kalau sudah pakai rasionalnya saja, ya, walaupun kita tahu itu tadi sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai pegangan, sebagai pedoman. Tapi kalau sudah selalu berpikir rasional, apa yang terjadi? Ya, namanya orang kalau sudah berpikir rasional dengan logika dan pendapat sendiri akan lebih cenderung ditonjolkan. Padahal tujuan orang berpancasila itu tidak seperti itu. Terus materialisme. Kalau orang sudah materialisme, negara menjadi carut marut, rumah tangga jadi carut marut apabila yang dituhankan adalah uang. Materialisme. Alam pikirannya itu ya ke arah uang lah. Sudah kalau namanya uang dituhankan, pasti dia akan menemukan suatu ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Jadi itu akan menjadi satu problem dalam hidup. Ini saya ngomong begini karena di samping sudah sekian lama menjalani hidup, mungkin lebih aplikasi dan pemahaman, ya. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Nah, dan cabang filsafat yang pokok kita metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika. Ya, hal-hal yang dibalik fisis meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Ini yang non-antropologi itu, sosiologi itu ya nggak perlu dibahas. Tapi sekarang saya akan membahas yang lebih etika saja, berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Karena seseorang itu bisa dihormati oleh orang lain ketika kita punya etika. Sebenarnya kita mencerminkan etika itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Nah, estetika itu tentang keindahan, ya. Jadi identik dengan tampang, tampilan, dan gaya. Sekarang rekan-rekan seorang mahasiswa, tata cara berpakaiannya tidak rapi, tidak simpatik, bahkan tidak senonoh. Apapun yang rekan-rekan sampaikan, mungkin orang akan mendengarkan iya. Di kampungmu loh.
Tetapi batinnya pasti menolak. Tampangmu saja, gayamu saja, nah, ya, pakaianmu saja seperti itu. Nah, jangan seperti itu, karena estetika itu pencerminan wajah yang menarik. Jadi bukan kita bersandiwara, tapi coba kelolalah. Kalau saya dengan gaya begini, dengan pakaian begini, dengan ucapan begini, kira-kira orang lain itu mau menerima nggak? Nah, itu ya, pahami betul nih. Terus rumusan kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sudah berulang-ulang saya jelaskan bahwa Pancasila itu ada 5, ya kan? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Ini tak jelasin aja, nah langsung aja. Sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, bekerja sama. Paham kan? Seperti kayak dalam ini, saya akan lebih memberikan satu pemahaman. Di dalam pola kehidupan, kita harus tetap mengenal sistem manajemen, ya. Kalau manajemen umum, planning, organizing, actuating, dan controlling, itu tidak bisa dipisahkan. Anda perencanaannya bagus, planningnya. Organisasi ini anggap saja anatomi tubuh manusia, normal semua. Mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, mata, pendengaran, telinga, ya kan, mulut untuk bicara, badan tegap, kaki masih kuat melangkah. Ini organization, jadi satu kekuatan. Actuating, actionnya, nah itu tadi. Pernah kan saya menjadi contoh, Anda berbicara tentang renang, teorinya segudang. Kalau gaya bebas, tangan kanan, tangan kiri menjuru ke depan, mengayun ke kiri kanan, kaki kanan kiri mancal ke belakang, pasti akan melesat ke depan. Itu teorinya. Tapi kalau Anda tidak pernah jebur, yang ngomong doang. Begitu naik perahu, perahunya tenggelam, ya kamu ikut tenggelam. Itu contoh. Nah, sekarang kesempurnaannya dikontrol. Setelah saya punya perencanaan, setelah saya punya organisasi yang hebat, ini arti sebuah kata berkesinambungan, ya, berhubungan dan berkaitan. Tuh, jadi jangan pernah ketika rekan-rekan, ya, punya satu rencana terus terhenti karena tidak berkesinambungan. Nah, dipahami betul. Nah, ini tak lanjutin. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat organis. Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila merupakan satu kata tunggal. Tidak bisa berdiri sendiri, saling berkaitan. Kesatuan sila Pancasila, ya, selalu berkaitan. Yang kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian hierarkis piramidal digunakan untuk, ya, menggambarkan hubungan hierarki dari sila-sila dengan tata urut secara luas, kuantitas, dan isi sifatnya adalah kualitas. Ya. Jadi rekan-rekan, setiap proses pembelajaran, teorinya begini. Tapi ini bisa berdampak kepada pemikiran ketika kita mau mengembangkan. Berarti bersifat hierarkis. Bersifat piramidal. Yang sifatnya mengkhususkan dari sila ketuhanan sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya ngomong ini aja boleh dibilang kan tidak perlu menggunakan teks, tapi dengan pemikiran, saya ini belajar Pancasila, tujuannya apa, gitu ya. Terus 5 sila ada hubungannya mengikat satu dengan yang lainnya, namanya piramidal.
Maka dari sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dalam satu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Tadi sudah saya ceritakan kan dari depan, ya. Kalau yang bersifat hierarkis dan piramidal ini ibaratnya gugus kendali mutu, GKM, jadi segitiga, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ketika orang itu selalu berkiblat kepada ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah yang lainnya akan berjalan sebagaimana yang telah diaturkan. Makanya saya kaitkan di dalam kehidupan ini kan ada beberapa norma. Saya ingatkan kembali lagi lah. Norma etika, norma kesopanan, dan norma agama, serta norma hukum positif. Ya. Norma agama, ketika rekan-rekan betul-betul memahami kalau saya berbuat mencuri, pasti perbuatan itu dosa. Walaupun hukuman positif ini sudah dikerjakan masuk penjara, ya kan? Allah pasti akan memberikan sanksi kelak di kemudian hari. Kalau itu diyakini, saya yakin orang tidak mau mencuri, buat apa? Nah itu makanya, kenapa ketuhanan harus ditempatkan di nomor 1? Karena itu menyangkut moralitas, komitmen, ya. Aturan yang dengan adanya saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam Tuhannya, kalau Allah selalu ada dalam pikirannya, Allah ada dalam benaknya, Allah dalam prinsipnya, Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik lihat maupun dia dilihat oleh orang, karena Allah selalu melihat, pasti orang itu akan menjadi orang yang baik, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus rumusan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Tadi yang sudah saya sebutkan, harus saya jelasin, sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan. Dari depan saya sudah kan, sila ketiga persatuan, 4 kerakyatan, 5 keadilan. Jadi tata urut itu akan selalu berjalan sebagaimana sila demi sila. Yang ketiga adalah rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kata itu yang majemuk, tunggal, hierarki, piramidal. Maksud dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila. Itu tadi, ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, ya. Nah, berulang-ulang seperti itu. Terus kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pada hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis, namun yang meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dasar aksiologis dari sila Pancasila. Kalau untuk lebih jelasnya, rekan-rekan, ini saya pengertian dari ontologis, ya, yang menyelidiki hakikat dan realita yang ada. Ilmu itu apa? Kebenaran dan kenyataan inherent dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari persepsi. Jadi begini, jadi adalah satu hakikat ilmu, namanya ilmu itu tadi kan, kata ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kini ini kita sikapi ya, kita hidup di Indonesia, hukumnya wajib bertuhan. Karena apa? Karena di samping Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, juga diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang apakah harus konsep ketuhanan itu harus bermuara kepada satu agama? Tentunya tidak. Nah, alasan tidak, karena apa? Pemeluk agama pasti punya logika dan punya persepsi, punya pandangan, punya keyakinan. Makanya ada Islam. Ini
analisa pemikiran dari Pak dosen ya. Kalau salah jangan itu. Nah ini makanya. Jadi terlepas dari persepsi tentang apa. Jadi ya sudah, kalau memang Anda yakin bahwa Tuhanmu itu Tuhan Yesus, silakan. Orang Hindu, orang Buddha, ya, orang Konghucu, orang Islam, ya silakan. Karena itu persepsi, keyakinan, ya, kepercayaan suatu aliran yang sudah diyakini tidak bisa. Nah itu. Nah ini satu. Terus dasar antropologis. Ya. Ontologis Pancasila hakikat adalah memiliki hakikat mutlak monopuralis. Monopuralis itu apa? Pluralis itu semua. Ya. Kalau dasar antropologis, antropologis, ilmu yang mempelajari tentang, ya. Terus Pancasila adalah filsafat, sehingga hakikat antropologis adalah manusia, antropologis. Nah, hubungan kesesuaian satu, negara sebagai pendukung hubungan Tuhan dan manusia adalah suatu keadilan. Nah ini karena ini tak lanjutin ya. Landasan sila Pancasila itu Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara sebagai akibat. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila Tuhan manusia satu akan dibutuhkan satu keadilan, pangkal hubungan negara. Ya. Syarat-syarat berdirinya negara, rekan-rekan pasti udah hafal kan? Unsur konstitutif rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Unsur deklaratif, ada pengakuan dari negara lain. Nah, dua, dasar epistemologis dari sila ke sila. Ya. Sumbernya pengetahuan Pancasila, susunannya pengetahuan Pancasila. Dasar aksiologis nilai Pancasila, ya, rekan-rekan perlu dipahami, sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki